Kapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung terpental saat menghadang pelaku yang diduga bandar narkoba. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang sebagian wilayah selatan Filipina pada Senin pagi. Kuatnya gempa dirasakan warga di sejumlah wilayah di Indonesia bagian tengah. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta, menggantikan Mauricio Souza. Mampukah STY menghentikan dominasi rival utama mereka, yaitu Persib Bandung yang menjadi juara 3 kali berturut-turut? Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini Senin 8 Juni 2026, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Sore ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang berita di Kompas Petang selengkapnya saudara. Informasi pertama terkait dengan Kapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung yang terpental saat menghadang pelaku yang diduga bandar narkoba. Penangkapan. Inilah momen penghadangan sebuah mobil yang diduga ditumpangi oleh bandar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung, saudara. Dalam kejadian, Kapolsek Baradatu terpental setelah mobil pelaku nekat menabrak kendaraan patroli polisi saat berusaha melarikan diri. Polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil, sementara pelaku yang diduga bandar narkoba melarikan diri. Penangkapan. Ada diduga pelaku kabur menggunakan Terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran, pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental kabur menuju arah Banjarmasin. Ditinggal oleh pelaku, sudah diamankan mobilnya tapi pelaku masih dalam pengejaran. Saudara, sebuah rumah di kota Manado terbakar pada Senin pagi. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Api membakar sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado pada Senin pagi. Material rumah yang terbuat dari kayu dan angin kencang menyulitkan proses pemadaman api. Setelah api padam, garis polisi dipasang di lokasi kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab utama kebakaran. Sejauh ini memang belum ada dan memang tidak ada, karena berhasil dilakukan penyisiran pada bangunan, tidak ditemukan adanya korban yang terbakar. Saudara, pelaku curanmor dihakimi massa usai terpergok melakukan aksinya di Penjaringan, Jakarta Utara. Komplotan pelaku curanmor diamuk massa setelah ditangkap warga usai melakukan aksi pencurian di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu kemarin. Awalnya para pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya.
Dengan berboncengan 3 dan berbekal senjata api rakitan, komplotan masuk saat kondisi gang sepi. Namun saat motornya diincarnya didorong, pemilik motor memergoki aksi pelaku. Warga langsung mengepung pelaku. Udah teriak ya, sebelum itu udah teriak, dia langsung ke jalan buntu gang kecil. Dari situ dia ternyata ada temannya satu, dan itu saya sudah berlari dengan warga sekitar. Nah, dari pas kejadian itu ada salah satu temannya itu yang mungkin yang ngecek lokasi kali ya, itu dia sudah menggunakan senjata api bohongan. Saudara, komplotan pencuri kendaraan bermotor nekat menjalankan aksinya pada sore hari di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat aksinya diketahui warga, pelaku menodongkan senjata api. Pelaku curanmor berusaha kabur usai aksinya terpergok warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang warga sempat berusaha menghadang pelaku di tengah jalan, namun akhirnya kabur karena ditodong senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya berlari mengejar pelaku yang kabur dengan mengendarai sepeda motor. Belakangan diketahui, seorang pria bertopi dan memakai masker yang berlari persis di belakang sepeda motor merupakan salah satu pelaku. Dari sana itu saya lihat arah sana loh, kok pada teriak tuh. Pada teriak, saya pikir anak kecil pada main-main kan. Oh, ternyata ada yang bilang maling. Nah, pas saya di situ, karena saya berhenti di situ karena apa namanya? Polisi tidur. Dan saya udah feeling karena mereka kabur dari sana. Saya antara dua tendang itunya depan sama motor saya palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu, dia udah gini, diam. Sorotan selanjutnya, saudara, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang sebagian wilayah Filipina Selatan pada Senin pagi, saudara. Sejumlah bangunan roboh akibat dahsyatnya guncangan gempa. Rekaman video amatir ini, saudara, memperlihatkan bangunan yang runtuh akibat gempa yang terjadi pada Senin pagi. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik dan berupaya mencari tempat aman. Otoritas setempat meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari ancaman tsunami. Sementara itu, saudara, pemadaman listrik dilakukan demi keamanan warga. Kerusakan dan korban jiwa masih dalam pendataan badan yang berwenang. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina menyatakan pusat gempa berada di 13 km barat daya kota General Santos di Pulau Mindanao dan juga memiliki kedalaman 10 km. Saat gempa terjadi, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan gelombang tsunami hingga 3 meter diperkirakan terjadi di beberapa pantai di Filipina dan beberapa pantai Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, saudara, gelombang tsunami yang lebih kecil diperkirakan terjadi di Taiwan, Jepang, Guam, Papua Nugini dan juga beberapa negara dan wilayah kepulauan di Pasifik Barat. Getaran gempa juga dirasakan di Provinsi Sulawesi Utara, saudara, dan juga Maluku Utara. BMKG mencabut peringatan dini tsunami di wilayah Indonesia pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa Filipina juga terasa hingga Sulawesi Utara. Sejumlah pasien dan keluarga di Rumah Sakit Siloam Manado langsung dievakuasi ke area lobi rumah sakit. Gempa yang terjadi pada Senin pagi ini membuat pasien terpaksa menjalani perawatan medis di area selasar rumah sakit.
BMKG mencatat gempa yang berpusat di 244 km arah barat daya Pulau Karutung, Sulawesi Utara ini berkekuatan 7,7 magnitudo. Ya mungkin rubuh ke dalam ke sekolah kosong. Kalau dia rubuh begini kan rumah di sana. Guncangan gempa Filipina bermagnitudo 7,7 juga terasa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi, saudara. Getaran gempa membuat panik warga setempat, termasuk pasien dan juga tenaga medis yang sedang bekerja di RSUD Liun Kendage, Tahuna. Pihak rumah sakit mengevakuasi seluruh pasien, terutama yang sedang menjalani rawat inap. Sudah mengevakuasi pasien yang ada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2. Untuk pasien rawat jalan di lantai 1, sudah kami komunikasikan dan dianjurkan untuk kontrol di besok hari. Jadi pasien lantai 1 rawat jalan sudah pulang, walaupun gempa susulan relatif kecil, tapi rasa panik dan rasa takut itu sangat berpengaruh pada kondisi pasien. Dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki, warga di Kepulauan Sangihe yang panik mengungsi ke perbukitan. Warga berlarian keluar rumah pasca gempa dan peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG pada Senin pagi. Dengan membawa perlengkapan seadanya, saudara, warga dengan cepat mengungsi ke dataran tinggi. BMKG Stasiun Geofisika Manado pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah resmi mencabut peringatan tsunami di seluruh wilayah Sulawesi Utara pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin pagi. Sebelumnya BMKG menetapkan peringatan tsunami sejak pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah setelah gempa bermagnitudo 7,7 terjadi. Maka pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, tadi peringatan dini tsunami diakhiri. Artinya kondisi kembali normal, kembali aman, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Saudara, militer Iran merilis video rudal yang diluncurkan ke Israel. Ini adalah serangan pertama sejak gencatan senjata perang Iran-Amerika pada awal April. Serangan meningkatkan kemungkinan kembalinya pertempuran sengit dan memperumit upaya mediasi untuk mengakhiri perang. Rudal-rudal balistik Iran meluncur ke daerah Palestina yang dikuasai Israel. Iran juga menutup wilayah udara di sisi barat Iran untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. Teheran telah memperingatkan Israel atas serangan di selatan Beirut tanpa peringatan pada Minggu pagi, yang menentang permintaan Washington beberapa hari lalu untuk mundur. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai 20 orang lainnya. Militer Iran IRGC juga meluncurkan serangan pesawat nirawak atau drone ke pasukan Israel di wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Drone-drone tersebut ditempel pesan oleh Iran bertuliskan, "Kami tidak akan meninggalkan Lebanon." Peluncuran drone-drone ini disebarkan media Iran. IRIB News, Iran membombardir Israel lantaran serangan ke Beirut. Penghentian serangan ke Lebanon merupakan salah satu syarat damai Iran dengan Amerika.
Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika kejahatan di Dahiyeh, Beirut meluas, Iran akan menyerang target di wilayah penduduk. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. Iran menyebut serangan rudal ke Israel sebagai kesalahan besar. Israel telah memperbarui pedomannya untuk warga sipil, membatasi pertemuan besar dan menutup sekolah di seluruh negeri. Tentara Israel, IDF, mengklaim sangat siap dalam pertahanan dan kuat dalam menyerang. Sistem pertahanan udara dikerahkan di seluruh negeri. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta menggantikan Mauricio. Mampukah STY menghentikan dominasi rival utama mereka yaitu Persib Bandung yang menjadi juara 3 kali berturut-turut? Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, atlet panjat tebing Indonesia putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas dari nomor lead putra di World Climbing Series Pra di Ceko. The hold seemed to be good enough for him to shake, so... And then here, everyone, I thought he was gone. Somehow his hand just didn't move. Yeah. Finally, World Climbing Series di Pra 2026, putra Tri Ramadhani tampil impresif dengan membekukan skor 43 untuk mengalahkan pesaingnya sekaligus memastikan podium tertinggi. Pesaing terdekat putra pemanjat asal Jepang Neo Suzuki mencetak skor 39, meraih medali perak. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Jacob Skubberg dari Austria dengan skor 37. Menurut saya panjat tebing ini final kedua saya tentunya dan pertama kali medali, sangat-sangat bahagia tentunya dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Saudara, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih kepala yang baru terhadap Persija Jakarta menggantikan Mauricio Sousa. Menurut Persija ada beberapa kriteria yang dicari untuk pelatih baru mereka. Salah satu poin utamanya adalah memiliki pengalaman di level tertinggi. Mengacu hal tersebut, Sintayong yang pernah membawa Seongnam meraih gelar Liga Champion pada Asia 2010 dan tampil di Piala Dunia 2018 bersama dengan Korea Selatan adalah sosok yang dicari. Sintayong terikat kontrak selama 3 tahun. Sintayong diberi kebebasan membentuk tim pelatih sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dengan lambang yang melambangkan Persija Jakarta. 5년간 인도네시아 국가대표팀을 이끌면서 항상 persija 자카르팀이 서고 있는 메인 경기장도 저도 같이 서면서 항상 자카르팀은 많이 보고 있었고 그러면서 좋은 팀이다. 그리고 인도네시아 축구 리그에서 브레시 반둥이랑 뭐
포르시아 자카르타랑 보르네오랑 발리랑 이런 좋은 팀들이다 생각하고 있었는데 이번에 그 너르왕 회장님이 긴급하게 저를 초대하셔가지고. Saudara, Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026. Timnas U19 secara dramatis menang 2-1 atas Vietnam lewat penalti di masa injury time. Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026. Garuda Muda mengunci posisi juara grup A turnamen itu dengan torehan sempurna 9 poin. Timnas Vietnam U19 harus puas menempati posisi kedua. Skuad muda The Golden Star Warriors hanya mampu mengumpulkan 6 poin dari 3 laga. Timnas Vietnam U19 masih punya peluang lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Namun mereka harus menanti hasil pertandingan di grup B dan grup C. Bukan kali ini oleh Trong Dui dan sayang sekali kita. Saudara, usai mengalahkan Oman, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Matchday. Pertandingan nanti menjadi pertemuan pertama Indonesia dan Mozambik di level internasional. Laga ini penting untuk menaikkan peringkat FIFA. Timnas Indonesia bakal menghadapi Mozambik dalam laga uji coba internasional setelah meraih kemenangan 3-0 atas Oman. Laga nanti menjadi pertemuan pertama Indonesia dan Mozambik di level internasional. Situasi ini membuat kedua tim belum memiliki gambaran penuh mengenai kekuatan masing-masing. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner mengaku belum banyak mengetahui kekuatan Mozambik. Meski belum mengetahui karakter permainan lawan, Ivar menegaskan skuad Garuda lebih fokus mempersiapkan strategi sendiri. Just to play our tactics, what we always do. That's the most important thing, and we focus on ourselves. And of course, we will know tomorrow some things about the opponent, but we will focus on ourselves. That's the most important thing, like we did against Oman. So that's. Pemain muda Matthew Baker sempat ditanya mengenai kemungkinan bermain menjadi starter saat melawan Mozambik. Baker tidak mau berspekulasi mengenai hal itu. Baker mengungkapkan dirinya memiliki kepercayaan penuh kepada pelatih Timnas John Hartman untuk mengambil keputusan terbaik. Just another training session. Obviously the boys who didn't get many minutes or any at all, we had a bigger load today. So yeah, intense, but we just shift our focus for the coming up game. For tomorrow, maybe you confidence starting 11? Well, we'll see. It's coach's decision. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut pelatih John Hartman memiliki banyak pilihan dalam menentukan fokus tim pada agenda uji coba melawan Mozambik. Selain untuk mendongkrak posisi ranking FIFA, laga melawan Mozambik juga dinilai penting sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Kemudian ranking FIFA kita pun bukan tidak mungkin lebih baik lagi. Karena saat ini kita berbicara itu sudah naik 4 strip. Dari 122 ke 118. Apakah kita bernafsu menghajar itu? Atau kemudian kita juga membagi fokus dengan AFF. AFF itu nggak lama lagi akan berlangsung. 1,5 bulan. Akhir Juli kalau nggak salah 27 Juli itu mulai sampai dengan Agustus. Nah, apakah kita kemudian juga memberikan porsi yang besar kepada para pemain yang kemungkinan besar akan jadi tulang punggung di AFF nanti? Laga Timnas Indonesia melawan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 9 Juni. Pertandingan ini menjadi krusial karena berpeluang mendongkrak peringkat FIFA kedua negara. Tim Liputan Kompas TV. Skuad Garuda akan menghadapi Mozambik dalam laga uji coba internasional, saudara. Sebelum tim asuhan John Hartman ini sukses mengalahkan Oman 3-0, saudara. Seberapa besar peluang timnas Indonesia ini mengalahkan Mozambik? Kami akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Wesley Hutagalung yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Asif.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah bekerja keras mengatasi persoalan ekonomi dalam negeri melalui berbagai kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Pernyataan ini saudara disampaikan Mensesnek sebagai respon atas tuntutan BEM SI Jawa Tengah yang memberi tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Mensesnek juga menyatakan pemerintah menerima aspirasi Aliansi BEM SI Jawa Tengah sebagai aspirasi yang konstruktif. Mensesnek menegaskan pemerintah tengah bekerja keras melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mensesnek yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan ekonomi nasional. Ketika ditanya soal tenggat waktu yang diberikan, Prasetyo menjelaskan perubahan ekonomi yang bersifat fundamental tidak selalu bisa dicapai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Kami menerima aspirasi tersebut ya sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah, dan beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita ini, memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha. Kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini. Berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Rakyat Indonesia agar terbiasa dengan kesulitan ekonomi kawan-kawan semua. Sebelumnya BEM SI Jawa Tengah memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Tuntutan ini saudara disampaikan saat mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi ini mahasiswa melakukan pembakaran uang mainan rupiah sebagai simbol menurunnya nilai dan martabat mata uang nasional di hadapan mata uang asing. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2. Langsung aja di take-down secara silang aja. Kemudian bagaimana sikap yang diambil pemerintah yang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan yang paling parahnya adalah saya sangat muak dengan egosentris yang terus dipertahankan oleh presiden kita. Soal bagaimana dia mempertahankan program mercusuarnya, kemudian arogansinya, dan hal-hal lainnya. Maka hari ini kita sampaikan, kami mungkin tidak bisa merekomendasikan sebuah kebijakan konkret. Besok dalam kurun waktu 3 hari, rupiah akan segera menguat. Kami yakin kami nggak bisa, kami sendiri. Cuman bisanya kami apa? Memberikan pencerdasan, memberikan sebuah pengawasan, memberikan sebuah pengetahuan bahwasanya hari ini sedang tidak baik-baik aja gitu. Kita ke informasi lain, saudara. Program Makan Bergizi Gratis kini dihadapkan pada operasi pembersihan besar-besaran. Di tengah efisiensi anggaran, mampukah pimpinan baru BGN menyapu bersih mereka yang mengambil keuntungan di program Makan Bergizi Gratis? Kan belum dilantik saya. Pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Tugas berat kini diemban Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nani Esdea. Ia tak hanya harus memulihkan citra program MBG yang tercoreng korupsi tata kelola 3 pimpinan sebelumnya, namun ia juga diharapkan pada reformasi total penggunaan anggaran negara. Laku korektif langsung diambil untuk menutup celah kebocoran, anggaran fiktif, hingga markup pengadaan logistik. Meski pagu total anggaran telah dipangkas menjadi Rp268 triliun dari anggaran awal Rp335 triliun, pimpinan baru BGN berkomitmen efisiensi tidak akan mengurangi sasaran dan kualitas MBG. Menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268.
Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Upaya bersih-bersih ini berpacu di tengah nyanyian panas mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya yang bilang adanya gurita intervensi struktural lintas instansi. Sedikitnya 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif, legislatif, hingga organisasi kuat diduga ikut bergerilya dan menekan demi memperebutkan jatah proyek dapur makan bergizi. Pak Sony saja jabatannya sudah sangat tinggi sebagai Wakil Kepala BGN pada saat itu. Artinya nama yang diungkap lebih tinggi jabatannya dibandingkan Pak Sony? Iya. Masih di BGN juga? Di luar BGN juga? Di luar dong. Ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Khawatir daftar nama pejabat tersebut menguap dan hilang di tengah jalan, mantan Wakil Ketua KPK, Laude Syarif mendesak Sony Sonjaya untuk membuka daftar nama besar itu secara transparan ke publik, agar kasus ini bisa dikawal bersama. Diperiksa semua. Yang saya takut dan Bu Elsa itu harus jangan sampai ini dilokalisir kasusnya oleh kejaksaan. Seperti itu. Jadi itu kita harus mengungkapkan, dan oleh karena itu saya bilang kalau betul-betul Pak Sony serius, itu diungkapkan ke publik saja. Siapa ini orang-orang, baik itu di legislatif maupun di yudikatif. Kini kebijakan efisiensi di tubuh BGN bukan lagi sebatas penghematan biasa. Ini adalah operasi pembersihan besar-besaran untuk mendepak para maklar proyek, memastikan setiap rupiah uang negara kembali pada niat awal Presiden Prabowo, yaitu memberi makanan bergizi gratis bagi masa depan anak-anak Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, program makan bergizi gratis MBG kini dihadapkan pada operasi pembersihan besar-besaran di tengah pemotongan anggaran menjadi 268 triliun rupiah. Demi efisiensi, Badan Gizi Nasional juga diterpa isu panas. Mantan Wakil Ketua BGN membongkar adanya intervensi 26 Wakil Kepala membongkar adanya intervensi 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif hingga legislatif yang diduga berebut jatah proyek dapur MBG. Lalu mampukah pimpinan baru BGN menyapu bersih para maklar proyek ini? Dan bagaimana pengamat melihat risiko kebocoran anggaran negara di tengah gurita intervensi? Kita bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Selios, Mas Media Wahyudi Askar yang bergabung melalui Zoom, dan juga Bang Batra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Gerindra yang bergabung bersama kami di studio. Bang Batra, terima kasih sudah hadir. Mas Media, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan langsung ke Bang Batra dulu. Ini kan anggarannya sebenarnya yang dipangkas kalau dihitung-hitung sebenarnya cukup besar. Dan saat ini hanya menjadi 268 triliun. Meskipun demikian ini jumlah yang masih sangat besar. Bang Batra melihatnya apakah dengan efisiensi ini bisa tetap memberikan kualitas yang baik kepada penerima manfaat dan juga dipastikan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran? Iya, tentu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo kepada Kepala BGN yang baru dengan adanya kejadian yang kita saksikan beberapa hari itu, maka Pak Presiden langsung mengambil tindakan yang tegas, terus kemudian menginstruksikan agar salah satunya bagaimana terkait soal refocusing anggaran, artinya di sana anggaran yang tentu menggunakan anggaran yang tidak sedikit karena memang target penerima manfaatnya kan tadinya kan kurang lebih 82 juta orang dan maka dari itu ya pastilah anggarannya tentu tidak sedikit. Nah maka dari itu. Tapi dengan efisiensi ini jumlah penerima manfaatnya akan dikurangi atau gimana nih? Ya sesuai arahan Pak Presiden bahwa dalam situasi begini memang ada beberapa hal yang perlu mungkin dibenahi ya. Salah satunya adalah soal misalnya target penerima manfaat. Terutama misalnya didahulukan kepada daerah-daerah yang 3T itu agar mereka misalnya yang selama ini betul-betul yang harusnya menjadi prioritas penerima manfaat didahulukan. Terus kemudian selain itu tentu juga Pak Presiden mengambil pelajaran dari kasus ini bahwa yang tadinya kalau misalnya mengedepankan soal kuantitasnya tetapi sekarang tanpa mengurangi kuantitasnya tetapi juga perlu mungkin untuk
untuk pembenahan kualitasnya yang selama ini yang kita sering saksikan banyak sekali keluhan-keluhan termasuk soal pembenahan bagaimana kualitas pelayanan MBG itu di daerah-daerah. Karena bicara soal pembenahan, kebocoran-kebocoran yang kemarin terjadi sebenarnya bisa diprediksi tidak sih Mas Media? Karena kalau kita lihat ini kan kebocoran-kebocorannya terjadi untuk hal-hal yang sebenarnya dianggap tidak penting. Ada motor listrik, ada kaos kaki. Apakah dengan dikuranginya anggaran dari BGN ini sudah cukup atau sebenarnya masih bisa dipangkas lagi nih Mas Media? Pertama kalau boleh saya mau clearkan ya bahwa yang terjadi bukan efisiensi sebetulnya. Karena pengurangan menjadi 268 triliun itu, pengurangan 68 triliun itu hanya dana cadangan yang kemudian tidak dipakai. Jadi anggarannya sebetulnya tetap sama sekitar 268 triliun. Makanya saya ingin menanyakan kepada perwakilan pemerintah sebetulnya, apa definisi efisiensi pemerintah? Kalau hanya pengurangan tidak masukkan dana cadangan itu bukan efisiensi. Maka efisiensi yang saya tawarkan, kami sudah rilis studi dan berulang-ulang saya selalu sampaikan, fokus pada 3T, fokus pada anak yang tidak mampu, fokus pada ibu hamil balita. Dan kalau efisiensi definisinya refocusing untuk target itu, anggarannya hanya 117 triliun. Oke, berarti masih banyak yang bisa dipangkas gitu Mas Media? Tentu saja, jadi anggarannya tidak sebesar ini. Kenapa anggarannya sampai 268 triliun? Satu, karena sifatnya universal coverage. Inclusion errornya gede sekali. Artinya banyak masyarakat dari menengah atas justru menerima MBG. Jadi harus refocusing. Kedua, kenapa kemudian membengkak? Ya karena tadi anggaran kaos kaki, motor listrik, dan ini sangat tidak masuk akal dan melanggar logika publik saya kira. Jadi menurut saya sekarang karena momentumnya bersih-bersih ya, kalau mau bersih-bersih, reshape ulang, redesign ulang program MBG ini. Jadi tidak perlu lagi dibangun dengan logika yang super ambisius, yang penting sekarang siapkan kelembagaannya, siapkan pengawasan dan lain-lain. Tetapi menurut hemat saya yang pertama yang harus dirubah adalah desain kebijakannya. Jangan lagi tersentralisasi, jangan lagi menggunakan dapur-dapur besar dan refocusing hanya untuk yang membutuhkan. Dan ini sudah kami sampaikan Mbak sebetulnya dalam riset-riset Celios. Bang, kalau 117 triliun, ini memungkinkan tidak kalau masih bisa dipangkas lagi dari 268 triliun? Artinya kan sebenarnya masih banyak anggaran yang bisa disalurkan ke program-program unggulan lainnya. Ya, saya pikir dengan peristiwa kemarin jelas sekali instruksi Presiden ya, bahwa ingin program ini, kan sebetulnya yang keliru ini kan bukan programnya. Programnya ini adalah program yang sangat mulia, misi Pak Presiden bagaimana ingin agar anak-anak Indonesia di masa depan tidak kekurangan gizi, agar sumber daya manusia di Indonesia di masa depan bisa setara dengan negara-negara lain. Maka dari itu tentu tidak mungkin menggunakan anggaran yang sedikit karena memang proyeknya begitu besar. Namun memang harus ada semacam pengolahan yang tepat. Sebagaimana apa yang menjadi arahan Presiden. Tapi artinya kalau Anda bicara seperti itu, artinya programnya bagus. Apakah ini artinya kapasitas pengelolanya yang nggak benar? Ya itulah yang mesti diperbaiki sekarang. Dengan adanya kejadian ini, Pak Presiden menginstruksikan bahwa harus diperbaiki tata kelolanya. Tata kelolanya diantaranya misalnya apa? Butuh waktu berapa lama untuk dapur-dapur yang selama ini misalnya yang kita anggap tidak memenuhi standarisasi, ya jangan diloloskan dong. Misalnya standarisasi gizi selama ini yang dikeluhkan banyak orang, ya harus sesuai dong dengan SOP. Terus kemudian soal misalnya penerima manfaat, ya harus misalnya kita dahulukan di mana yang memang betul-betul sesuai dengan harapan Pak Presiden, bahwa yang sangat membutuhkan itu adalah daerah-daerah yang 3T, tapi tanpa juga misalnya mengurangi daerah-daerah lain, karena nanti mereka juga komplain. Kan anak Indonesia ini kan banyak sekali nih tersebar di mana-mana, terutama misalnya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi ibu hamil juga. Ya memang harus difokuskan terutama yang saya sebutkan tadi, wilayah 3T itu agar apa?
lebih tepat sasaran. Dan terkait soal itu, saya pikir pemerintah selama ini terbuka terkait soal kritikan-kritikan, masukan-masukan, dan alasan-alasan itu juga salah satu yang dijadikan alasan oleh Pak Presiden, terus kemudian dilakukan evaluasi secara terus-menerus terkait dengan program MBG ini. Mas Media, kalau menurut Anda dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya saat ini oke, anggarannya sudah dipangkas, meskipun menurut Anda sendiri ini belum cukup dipangkas seperti itu ya. Mana yang lebih mengkhawatirkan? Tata kelolanya, kapasitas orangnya yang mengelola, atau anggarannya yang memang masih terlalu besar? Ya, pertama saya mengapresiasi perombakan di BGN ya, masyarakat mengapresiasi, tapi jangan terlalu cepat juga bertepuk tangan. Karena indikator kesuksesan kebijakan itu bukan seberapa banyak orang yang ditangkap karena korupsi, tapi justru dampaknya terhadap masyarakat. Kalau semakin banyak yang ditangkap pada korupsi ya, berarti uang negara sudah terlanjur hilang ya, karena pengawasannya yang gagal. Jadi menurut saya indikator penangkapan korupsi itu bukan jadi satu-satunya indikator utama. Indikator utama adalah apakah programnya ini berdampak dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat bawah. Artinya menurut saya yang paling bermasalah adalah desain kebijakannya juga harus diperbaiki oleh pemerintah. Saya paham argumentasi bahwa dapurnya kotor, banyak yang keracunan. Tetapi lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh banyak pengamat yang lain, kalau kita lihat kasus Kepala BGN kemarin, itu ada konflik kepentingan dan yayasan-yayasan tadi. Ini yang kemudian harus dibersihkan. Kalau siapa yang melaksanakannya bermasalah dan ada konflik kepentingan, pelaksanaan kebijakannya juga pasti akan rusak, buruk, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi harus dari hulu ke hilir. Yang pertama sebelum berbicara hilir, SPPG di daerah dan lain-lain, benerin dulu hulunya. Sebetulnya kalau kebijakannya benar, desain programnya betul-betul tepat sasaran, anggarannya nggak akan sebesar itu. Maka saya kira ada momentum, ada jendela perbaikan ya yang saya kira harus dilakukan sekarang. Perbaikannya harus seperti apa dalam jangka waktu dekat ini? Karena kan anggarannya tetap sudah harus digelontorkan gitu. Kami sudah memberikan guidance sebetulnya. Saya nggak tahu apakah dibaca oleh pemerintah riset kami. Ada 10 solusi. Dan pergantian pemimpin itu, pimpinan BGN itu hanya salah satu. Ada 9 lagi, diantaranya itu audit total, buka data ke publik, perbaiki desainnya, harus dikelola oleh sekolah dan masyarakat, tutup celah rente, termasuk juga realokasi anggaran MBG yang luar biasa ini kepada anggaran bantuan sosial lain yang lebih bermanfaat begitu. Ada 9 lagi solusi lain dan itu sangat visible dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan. Dan menurut saya ini golden time-nya. Bulan Juni kita tahu tekanan ekonomi makin berat, pengeluaran rumah tangga makin besar untuk sekolah anak. Jadi saya kira ini momen untuk memperbaiki insentif ekonomi agar kemudian lebih tepat sasaran, dan itu harus dimulai dari kebijakan di level atas. Saya punya harapan sebetulnya Mbak ini bisa diperbaiki, tetapi kalau tidak sukses diperbaiki, kemudian hanya menangkap orang, mungkin akan terkesan heroik, tapi uang rakyat sudah terlanjur hilang. Begitu Mbak, concern saya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, saya pikir Pak Presiden sangat jelas ya instruksinya ya, harus memperbaiki tata kelolanya, terus kemudian terkait soal rekofusin anggarannya juga. Tapi di sana maaf saya potong ya, kalau instruksi Presiden dari awal BGN ini dibentuk, Pak Presiden juga instruksinya sudah jelas, harus benar-benar jujur, harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan makan bergizi gratis. Iya. Instruksi Presiden kan dari awal memang begitu. Tetapi kan dalam perjalanan ya tentu misalnya Mbak ya namanya ini anggaran yang besar, manusia yang mengelola, dan itu yang membuat Pak Presiden sangat kecewa tentunya ya, karena orang yang dipercaya ternyata tidak mampu menjalankan amanah yang baik sebagaimana apa yang menjadi harapan Pak Presiden. Nah maka dari itu dengan adanya kejadian itu pengelolaannya harus diperbaiki, harus lebih tepat sasaran, dan tentu yang harus kita ingat bahwa betul-betul yang diberi tugas di sana, dan kita berharap dari Kepala BGN yang baru beserta 2 wakilnya itu yang menjalankan amanah dengan baik sebagaimana apa yang menjadi harapan Pak Presiden.
Dan setelah itu saya pikir kita punya harapan baru dengan kepala BGN yang baru ini. Mereka sudah menyampaikan bahwa anggarannya sebetulnya bisa dipangkas lagi selama Masih itu. bisa dipangkas ini? Kan ada statementnya kepala BGN setelah mendapatkan arahan dari bagian Presiden yang bahwa mana nih yang akan dipangkas? ya mungkin soal penerima manfaatnya ya, yang tadinya mungkin refocusing itu ya tadinya mungkin yang dikejar adalah soal kuantitasnya, sekarang masih bisa adalah berapa rupiah lagi? kalau soal teknis perhitungannya tentu saya nggak tahu detailnya ya, karena kami bukan bagian dari BGN, tapi yang pasti adalah selama ini dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan transparan, apalagi lagi-lagi arahan Presiden bahwa ini harus dikelola dengan transparan dan melibatkan APH juga dan tapi gini Bang Bahtra, masyarakat di tingkat kalau bawah. kita melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini kan sebenarnya banyak rakyat yang juga menjerit terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Oke lah kita lihat ada dampak global ataupun apa yang terjadi di geopolitik internasional. Tapi di sisi lain, apakah memungkinkan APBN kita hanya untuk memenuhi makan bergizi gratis, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang juga memerlukan anggaran lain untuk kebutuhan hidupnya? Ya sebenarnya program MBG ini Mbak, ini tidak hanya sekedar memberi makan. Karena di sana ada potensi perputaran ekonomi. Kenapa? Bayangkan ya, kalau sekarang kan kurang lebih sekitar apakah bisa dipastikan perputaran ekonomi itu benar-benar merata saya ingin ke jelaskan masyarakat? Ya, saya ingin jelaskan 20 ribuan dapur sekarang sudah terbentuk. Kalau 20 ribuan dapur ini artinya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Contoh kecil ini, saya sering ditanya di Kompas, lalu saya ambil yang saya tahu ya, karena daerah pemilihan saya di Sultra, saya sering turun menyaksikan mereka. Mereka itu mengambil bahan bakunya dari para petani. Lauknya misalnya diambil dari nelayan karena di sana sebagian besar potensinya ikan, berarti mereka menunya lebih banyak ikan. Apakah itu tidak menimbulkan efek dari perputaran ekonomi di bawah? Belum lagi UMKM kita misalnya, para peternak kita dibutuhkan telurnya, ya sayur-sayurannya. Tapi jadi kalau sebenarnya kalau itu berjalan, SPPG-nya dari orang-orang tertentu saja gimana? Ya mestinya itu kan pengennya Pak Presiden begitu, supaya apa UMKM itu di level bawah bisa hidup, bisa tumbuh dari adanya perputaran di MBG di tingkat bawah ini, seharusnya kan ke arah sana. Akan Mas Media, kalau dilihat dari situasi oke deh nih komitmennya umpamanya kuat, akan melakukan efisiensi, refocusing. Bagaimana Anda melihat dari sudut ekonomi mungkin dari anggaran APBN kita? Ya saya kira ada ruang melakukan efisiensi karena hitung-hitungan saya ini secara statistik ya, nilai makanan yang terbuang dengan desain program yang sekarang kekacauan di daerah itu bisa 1,7 triliun per minggu. Artinya setahun itu bisa 88 triliun dan ini harus diperbaiki saat ini. Bukan tahun depan, bukan bulan Desember, sebelum uangnya hilang. Itu satu. Jadi desain programnya harus diperbaiki. Saya juga memahami bahwa ada potensi perputaran ekonomi, tapi kalau kita bicara real, datanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kalau abang datang ke Pulau Sumba, itu MBG di Pulau Sumba datang dari luar Pulau Sumba, Bang. Jadi banyak juga yang kemudian produk-produk petani itu juga tidak terserap begitu. Jadi ini perlu evaluasi total. Saya sepakat. Dan kedua, Mbak, tadi pertanyaannya terkait yayasan ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kemudian pemerintah berani menghilangkan konflik kepentingan di yayasan-yayasan itu? Karena yayasan ini kan kontrak sudah ditekan, sudah masuk, struktur kepentingannya sudah jalan gitu ya. Dan kemudian ketika kemudian dievaluasi ulang, ada potensi diberhentikan, ada potensi ditutup dan lain-lain. Apakah kemudian ini berani dilakukan oleh pemerintah? Itu pertanyaan besarnya, Mbak, sebetulnya. Baik, artinya memang harus diadakan audit menyeluruh dan niatnya memang harus benar-benar bagaimana memperbaiki dan mereka yang mendapatkan penerima manfaat benar-benar harus mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bang Bahtra, terima kasih juga Mas Media sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, serangan Iran ke Israel didukung warga Teheran. Warga Teheran berkumpul untuk menyaksikan rudal-rudal Iran diluncurkan.
Saya Yasir Nenama melanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Serangan Iran ke Israel didukung warga Teheran. Warga Teheran berkumpul untuk menyaksikan rudal-rudal Iran diluncurkan. Peluncuran rudal menuju Israel terlihat melintasi langit kota Kermasah di Iran Barat, Saudara. Warga Teheran bersorak saat melihat rudal meluncur di langit Iran menuju Israel. Teheran telah memperingatkan pembalasan setelah Israel menyerang pinggiran selatan Beirut yang dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu pada Minggu pagi yang menentang permintaan Washington beberapa hari lalu untuk mundur. Sementara itu, Saudara, milisi Hizbullah merilis serangan video yang dilakukan pada 1 Juni 2026. Front pendukung Iran di Lebanon itu melakukan penyerangan kepada tentara Israel di kota Al-Adisa. Serangan merupakan perlawanan Hizbullah yang dilakukan dengan rentetan roket besar-besaran. Dalam rentetan serangan rudal Iran ke Israel, Saudara, terlihat dari Jordania. Dalam rangkaian serangan, warga kota Armatha dikejutkan oleh potongan roket besar jatuh di kota utara Jordania itu, Saudara, di mana roket diduga jatuh setelah Iran meluncurkan serangan ke Israel. Saudara, di tengah kebuntuan negosiasi damai dengan Amerika Serikat, Iran menyerang Israel buntut serangan ke Beirut yang menewaskan 2 orang. Pertanyaannya, apakah perang akan kembali pecah dengan melibatkan pasukan Amerika atau negosiasi memang masih bisa dilakukan dalam perang ini? Kita bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional Sinergis Policies, Mbak Dina Praptoraharja, dan juga pakar intelijen dari CID, Mas Anton Ali Abbas. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Mas Anton dulu. Mas Anton, kalau kita lihat ini nampaknya perundingan semakin jauh ini kalau dari yang kita lihat. Karena apa? Karena ini Iran, serangan perdana Iran usai gencatan senjata. Apakah ini Anda melihat bisa diartikan Israel lagi-lagi berhasil mensabotase dalam tanda kutip negosiasi damai yang tengah digodok? Ya, Mas Yasir, ini memang fase berbahaya ketika kita bicara tentang negosiasi damai. Kenapa? Karena ada 3 hal. Satu, bahwa Israel kemudian memang secara konsisten ini menunjukkan resistensi terhadap proses perdamaian itu karena mereka memang punya agenda sendiri, gitu. Karena bagaimanapun juga Benjamin Netanyahu ini juga sama seperti Trump, ini akan menghadapi yang namanya pemilu, mungkin akan digelar pada September-Oktober tahun ini. Di sisi lain kan publiknya memang menghendaki dan mendukung, sama kayak tadi ditanya dengan Iran, mendukung perang terhadap Iran. Ini kan menjadi menarik ya. Jadi kalau Iran mendukung perang terhadap Israel, sebaliknya gitu. Itu satu. Kedua, Iran mau tidak mau memang kemudian ingin membela Hezbollah dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga Hezbollah itu tidak hanya sekedar proksi biasa, tapi dia adalah merupakan pilar utama gitu ya, dari Iran untuk menunjukkan deterrence pada negara-negara di kawasan. Karena dia pilar yang berada di luar dari posisi diri gitu. Yang ketiga, memang mau tidak mau yang akan menjadi korban pertama dari insiden ini adalah yang namanya MOU gitu. Yang MOU yang selalu berulang kali Trump bilang bahwa ini sudah makin dekat, sudah makin dekat, sudah makin dekat. Tapi kan kenyataannya Netanyahu dengan ketika dia melakukan serangan kepada Iran itu kan menunjukkan bahwa bagaimana Netanyahu menolak untuk patuh terhadap Washington. Dan ini yang memang bagaimana potensi gitu ya, si hancurnya proses negosiasi ini kemudian sudah semakin diambang kehancuran yang kita akan menunggu apakah memang dalam 36 dan 72 jam ke depan misalnya Amerika Serikat akan ikut turun serta dalam perang ini atau tidak. Ini akan kita tunggu dan kita lihat. Itu dari sisi Israelnya. Kalau dari Mbak Dina sendiri membaca sikap Iran sendiri dalam serangan terbaru ini seperti apa? Iran sudah berkomunikasi dengan mitra-mitra Amerika Serikat sebelum melakukan serangan ini. Dia berkomunikasi dengan Qatar, kemudian juga dengan Turki, Prancis, bahkan Inggris. Jadi kalau ada satu pesan yang mau disampaikan oleh Iran, sebenarnya bahwa proses negosiasi itu masih tetap bisa jalan. Hanya saja
Trump sebagai negosiator, Trump sebagai pemain penting dalam negosiasi ini, itu sedang kehilangan kredibilitasnya secara serius di mata Iran. Dan bisa jadi sebenarnya kalau dilihat dari kejadian yang berkembang juga di dalam negeri Amerika Serikat, di mana 3 Juni kemarin itu lolos ya concurrent resolution di House of Representative, dan di sana ada 4 orang dari perwakilan dari Partai Republikan yang pindah jalur menjadi mendukung posisi Partai Demokrat untuk membatasi peranan Trump dan peranan Amerika Serikat dan menarik pasukan dalam waktu kurang dari 60 hari. Sebenarnya dalam negeri Amerika Serikat sendiri sedang berlangsung satu proses. Sejak itu lolos di 3 Juni, ada 15 hari ke depan, 15 hari kalender ya, berarti tinggal tambah aja 3 tambah 15, ditambah kemudian 3 hari dia harus tabling lagi di Senat. Jadi Senat pun punya tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan menginisiasi joint resolution. Sehingga kita membaca peta perang antara keempat pihak ini seperti apa: Iran, Hizbullah, Israel, dan juga Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari sisi Lebanonnya sendiri, Presiden Lebanon sendiri sempat bilang bahwa sempat memperingatkan Iran untuk tidak ikut campur begitu. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Dina, kita lanjutkan perbincangan kita juga, nanti ada Mas Anton Ali Abbas juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama saya Mbak Dina dan juga Mas Anton Ali Abbas. Pertanyaan gantung saya ke Mbak Dina tadi, sebenarnya kalau kita lihat ini masing-masing pihak ini punya agenda masing-masing ya, Israel, Amerika Serikat, Iran maupun dari Hizbullah sendiri. Maupun kalau kita lihat di Lebanonnya itu sendiri, karena kalau kita terbaru itu kan sebenarnya Presiden Lebanon sendiri sudah memperingatkan kepada Iran untuk tidak ikut terlibat dalam perang yang terjadi. Anda membacanya seperti apa ini Mbak Dina? Lebanon tidak punya pilihan bebas ya. Lebanon itu dalam posisi berusaha mencari perlindungan dari Amerika Serikat dan masih percaya bahwa dia akan mendapatkan bantuan keuangan untuk berhadapan dengan Israel. Tapi sebenarnya menurut saya itu bukan satu solusi pada titik ini. Intinya bahwa di dalam negeri Amerika Serikat, Presiden Donald Trump itu sedang kehilangan kredibilitas. 2 swing state yang sangat penting buat Trump dan punya sejarah pahit untuk Trump. Dia pernah kalah juga di swing state itu di masa Biden ya, diambil ke Demokrat, Pennsylvania dan Michigan. Itu sekarang udah beralih dan beralih mendukung Demokrat. Artinya ada prospek nih bulan November besok Partai Republikan bisa kehilangan suara. Dan itulah yang menurut saya membuat Trump sekarang harus berpikir keras kalau dia masih mau tetap maju dengan strateginya. Dia harus mengubah posisinya lebih multilateral. Kalau dia tetap unilateral seperti sekarang, dia sebenarnya udah kehilangan kredibilitas. Sehingga kalau kita lihat Mas Anton, Anda membacanya dengan pertimbangan masing-masing pihak ini, mungkinkah akan terjadi perang terbuka dalam waktu dekat? Kalau ditanya mungkin, kemungkinannya ini akan kita lihat nih dalam waktu 72 jam ke depan. Apakah misalnya Amerika Serikat ikut turut serta atau tidak. Karena memang rumit juga misalnya untuk mempertemukan kepentingan antara Israel dengan Hizbullah. Israel di satu sisi dia akan menghendaki keamanan ya di wilayahnya. Sementara di sisi lain Iran dan Hizbullah itu kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana negosiasi damai ini kan itu menghendaki misalnya tuntutan adalah pelucutan senjata pada Hizbullah. Sementara kan posisi Iran kan itu menolak untuk itu gitu. Jadi ini akan menjadi rumit. Belum lagi misalnya Hizbullah juga anti terhadap Israel. Jadi titik temunya ini memang berat gitu. Jadi kalau ditanya peluangnya ya peluangnya memang besar. Tapi tentu saja kita tidak pernah mau berdoa agar ini terjadi perang gitu. Jadi kalau misalnya itu satu. Kedua memang rumit juga misal kita bicara tentang Lebanon. Bagaimana misalnya Presiden Lebanon Yosef Aoun gitu ya. Di satu sisi pemerintah memang itu sudah melarang aktivitas militer yang namanya Hizbullah sejak Maret lalu. Tapi mereka tidak punya kapasitas untuk memaksa Hizbullah untuk tunduk. Artinya apa? Artinya mau tidak mau sekalipun misalnya mereka punya kesepakatan ya antara pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel, perang kan tetap terjadi. Kenapa? Karena yang namanya faktor Hizbullah itu terlepas dari kepentingan pemerintah. Mungkin ada mungkin juga walaupun ada analisis juga yang menyatakan ini jangan-jangan memang ini adalah posisi yang disengaja. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Israel kan punya kepentingan untuk
memperluas namanya buffer zone di wilayah Lebanon Selatan. Kalau itu misalnya tetap diikat oleh pemerintah Lebanon, maka mau tidak mau kan posisi tawar Lebanon sendiri kan rendah di mata Israel. Jadi dengan kata lain, sengaja ini dijadikan pemain sendiri. Kenapa? Untuk kemudian di satu sisi itu meleverage posisi Lebanon dalam perundingan, walaupun juga Presiden Yosef Aoun, Presiden Lebanon itu kan juga dikenal dekat dengan Amerika Serikat gitu. Ini yang menjadi memang rumit ketika kita membicarakan. Sehingga Anda memprediksi kemungkinan besar, sehingga Anda memprediksi ini kemungkinan bisa saja terjadi nih perang terbuka dalam beberapa waktu dekat. Kita tidak berharap itu. Kalau pertanyaan terakhir saya ke Mbak Dina, tentu kita tidak berharap perang terbuka ini terjadi. Masih adakah kemungkinan cara-cara sebenarnya yang masing-masing negara ini juga tengah dilakukan untuk mengakhiri perang, yaitu diplomasi atau negosiasi? Negosiasi menurut saya masih jalan. Intinya masih tetap dicari titik temunya. Kuncinya menurut saya ada di negara-negara Eropa nih justru, karena mereka tahu bahwa Israel itu dalam posisi untuk terus menggempur, sementara Amerika Serikat dalam posisi sudah kehilangan kredibilitas. Senjata untuk Israel itulah kuncinya, dan selama ini negara-negara Eropa masih terus mempersenjatai Israel. Jadi menurut saya ada yang bukan cuma sekedar penonton nih di sini, mereka sebenarnya aktif juga dalam menyuplai senjata dan punya stake. Tinggal punya taruhan di sini, tinggal masalahnya mereka mau bergerak atau enggak. Kalau enggak ya terus. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya, negosiasi masih berlangsung dan perang terbuka ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih Mas Anton Al-Abbas atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, kebakaran hebat melanda toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tebalnya asap dan banyaknya material mudah terbakar membuat petugas kebakaran harus bekerja keras untuk menjinakkan api. Suara ledakan kecil yang terdengar beberapa kali dari dalam bangunan membuat warga berlari keluar untuk menyelamatkan diri dan mengantisipasi api merambat ke bangunan lain. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun tebalnya asap membuat petugas harus menggunakan masker oksigen saat masuk ke dalam bangunan. Selain itu saudara, banyaknya barang elektronik dan material mudah terbakar membuat api beberapa kali kembali menyala. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Api dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Kami akhiri Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selamat sore, sampai jumpa.